yang izin juga, Bu Maryam juga izin, Pak Mahmudi izin. Insya Allah nanti kita yang ada, kita jalan aja. Iya, Ya. Pak. Ya, Insya silakan Allah. Ustaz. Baik, Pak. Makasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembelajaran Amin. kita. Pertama, kemarin itu kita mulai dari kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat atau kata yang punya makna dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada termasuk isim, ada fiil, ada huruf. Ya, fiil dibagi 3, ada fiil madi, ada fiil mudhore, ada fiil amr. Dari kalimat ini semua, kalau dipandang dari perubahan harokat akhir, dia ada yang mabni, ada pula yang mu'rob. Yang mabni yaitu harokat akhirnya tetap tidak akan berubah. Yang harokat akhirnya domah ya domah. Yang harokat akhirnya kasroh ya kasroh. Yang harokat akhirnya fathah ya fathah. Yang harokat akhirnya sukun ya sukun. Gitu. Yang kemudian harokat akhirnya mabni alat domi, ya kita lihat contohnya fa'alu. Fa'alu ini adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi. Termasuk dia kalimat. Mabniun alat domi. Ini domahnya. Alal kasri bi. Alal fathi wa. Alal sukun min. Nah, itu contoh-contohnya. Apa saja yang mabni? Yang mabni itu yang ada di kata yasir. Kemudian fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudhore, yang akhirannya nun taukid dan nun niswah. Ya, yang akhirannya nun taukid dan nun niswah. Oke, sekarang apabila yang mabni ini semuanya itu dia menduduki pada posisi fi'il, fa'il, mubtada, khobar, maf'ul, hal, tamyiz, semuanya itu ya, kedudukan itu, maka kita akan tambahkan dia namanya fi mahalli. Lanjut berikutnya, kita masuk kepada yang mu'rob. Fokus kepada mu'rob. Apa itu mu'rob? Mu'rob itu adalah harokat akhirnya berubah. Berubah kemana? Berubah ke marfu. Berubahnya dia adalah ke rofa. Namanya marfu. Ya. Terus ke nasob yang disebut namanya mansub. Berubah menjadi jer yang namanya majrur. Ya. Kemudian berubah menjadi jazm yang namanya majzum. Yang rofa kemarin kita sudah pelajarin. Ada karena apa? Litajarrudi amilin nawasib wal jawazim lil mudhore. Karena kosongnya amil nasab dan amil jazm. Apa maksudnya? Dia tidak ada kata yasir kolom 1 sampai kolom 12 sampai 14. Tapi untuk fi'il mudhore. Berikutnya marfu'nya kenapa? Karena posisinya jadi mubtada. Kemudian khobar, kemudian fa'il, naibul fa'il, isim kana, isim kada, khobar inna, khobar la. Nah, sekarang kita fokus kepada yang mansub. Yang mansub pertama, ya, yaitu adalah karena diawali dengan harfu nawasib. Huruf-huruf
yang menasobkan fi'il mudhari. Berikutnya maf'ulun bih, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, maf'ul mutlak, maf'ul fi. Berikutnya setelah itu ya ada lagi apa dia? Isim inna. Ya. Isim inna. Nih. Berikutnya lagi isim Kana. isim la. Bismillah. Berikutnya lagi khobar kana. Berikutnya lagi khobar kada. Kalau ada khobar kana, ada khobar kada. Jadi ada isim inna, ada isim la, ada khobar kada, ada khobar kana. Ini semua ya ada di kaitannya yang marfu juga. Ya, ada yang di marfu juga. Apa yang membuat dia itu menjadi nasab? Ya tadi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, lana filil jinsi, kada wa akhwatuha. Nah, itulah yang membuat nasab. Berikutnya lagi ada apa? Yang mansub. Ada hal. Berikutnya lagi ada Tamyiz. tamyiz. Ya. Ada hal, ada tamyiz. Berikutnya lagi ada mustasna. Dia ada mustasna. Berikutnya lagi ada munada. Kira-kira udah habis nih, Pak? Habis. Berapa? 2, 3, Habis 4, kali. 5, 6, Kali. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 13. 13 itu apa? Mana aja nih? Hitam tuh, Bu. Hah? Yang ini, Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 14 dari mana ya? Oh, maf'ulnya aja ya. Maf'ulnya Iya. kita Maf'ulnya nulis 5 ya, satu Pak? aja maf'ul, itunya 5 aja. 5. Oke, sekarang saya mau menjelaskannya dari bawah aja. Munada. Munada itu artinya orang yang dipanggil. Memanggil ya? Dipanggil. Waalaikumsalam. Syaratnya apa? Syaratnya ada Ya, nida. ya, nida. Syaratnya adalah ya nida. Atau kemudian ada watun nida, harfun nida.
Sebagian ada yang membuat umpamanya gini. Ya Muhammad. Nah, pertanyaannya ini ya Muhammadah, ya Muhammadu, atau ya Muhammadi? Ya Muhammad. Ya, Ya Muhammad. Muhammadu. Muhammadu. Mm-mm. Marfu ya. Kenapa marfu? Tapi Apa kalau itu? kemudian ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, ini baru mansub. Rasulullah. Rasulullah. Nah, ini Ya dia Rasul- baru mansub. Ya Rasulullah apa Rasulullah? Bedanya di mana? Ustaz? Rasulanya, Bun. Laknya ya. Ya, Rasulanya. Sebab Iya. apa? Sebab dia jadi mudhof. Oh, udah. Gitu. Jadi huruf ya itu menasobkan si mudhof. Ya. Tapi sebagian kalau kita baca i'rab, karena ya Muhammad, Muhammad ini munada bukan? Munada karena apa? Diawali dengan ya Oh, iya. nida, Iya. ya kan? Ya nida. Ya Rasulullah, Rasulanya ini munada. Sebab apa? Sebab ada iya. Ya. Pertanyaannya, kenapa yang Rasulanya ini nasab, gitu ya? Sementara Muhammadnya ini nggak nasab. Itu kan pertanyaan Aba kan? Ya, ya. Nah, jadi Oh, khusus mubtada. ya nida, dia menasobkannya adalah menasobkan si mudhof. Maka dulu waktu kita belajar metode tamyiz, dia buat namanya ya nasoba lil mudhof. Ya nasab limodop ya ya. Masih ingat nggak? Ya, ya, ya. Uh-uh. Ya, nusalil mudhof. Tapi gitu ya. Tapi karena dia ini posisinya munada dan munada itu dimansub begitu. Maka kemudian dia itu tetap namanya fi mahali nasbin. Ya Muhammad bin Asari. Gitu. Muhammadun munada, munada fi mahali nasbin. Sebab apa? Sebab munada itu kena hukumnya namanya adalah Mansub. nasab. Pertanyaannya, ini enggak Ini kedudukannya Muhammad apa, Ustaz? Ustaz. Oh, hilang. Ya. Suaranya hilang nih. Padahal gerak-gerak. Kalau Rasulullah itu kan mudhof. Kalau Muhammad apa tak? Mubtada. Muhammadnya mufrad. Mufrad. Ya. Yang ini apa? Tadi fi mahali Dia- nasbin apa Muhammad? Dia mabni. Ya. Muhammad itu kan dia mabni ala domi. Jadi kalau Jadi mubtada kedudukannya. bukan, dia tetap ini tetap Ya munada. munada, tapi dia hukumnya mabni ala Mabni. domi. Ala domi. Alami bimali nasbi apa? Ini mahali nasbin ya. Tapi Apa? dia dominya nggak boleh di ini, nggak boleh di Nasbi. tanwin. Dia ada 5 hukum nggak salah itu. Setelah itu huruf munada itu ada hukumnya ada 5. Cuma itu mungkin perlu dibaca lagi kayaknya. Nanti ada yang menyerupai mudhof,
Nah, itu muncul lagi. Muncul ya. Nggak ada lagi. Ya Rasulullah, salam alaik. Ya Rabbi ahsadi wa daraji. Ya Kok nggak ada Rasul. suaranya? Iya, kemana ya? Gangguan kayaknya. Iya. Tapi padahal bisa nongol Tapi ini. itu ada nulis tuh. Iya. Cuma nggak ada suaranya. Dia pikir suaranya ini. Ustadz, nggak ada suaranya Ustadz. Ini. Ustaznya nggak sadar. Ya Kalau nggak ada. Rasulullah, salamun alaik. Suara saya nggak ketemu ya? Oh ini baru suara. Nah, itu ada. Nah, Baru muncul. Saya Saya baru pakai mau yang satu setting. lagi nih, Pak. Coba saya Oh, exit tadi ini. Ternyata udah muncul. Nggak ada lagi. Hilang lagi suaranya ya. Halo, Pak. Halo. Iya, Dengar, Pak? Ustadz. Dengar. Nggak tahu yang lain. Kayaknya jaringan saya kayaknya, Pak, jelek, Pak. Oh, tapi yang lain Jaringan nggak ini bisa. saya. Halo. Hah? Apa? Halo? ya. Oh, bisa dengar. Jaringan saya kayaknya jelek, Pak. Iya, iya. Udah bagus nih, Ustadz. Jadi semua munada itu masuknya makrifat. Kalau kita lihat di sini Muhammad itu makrifat. Karena apa? Nama orang. Rasulullah dia makrifat. Karena apa? Mudof ilaihnya juga makrifat. Jadi perlu diketahui sama kita semua bahwa mudof ilaih itu termasuk al-ma'rifat selama mudof ilaihnya adalah al-ma'rifat. Saya ulang. Mudof ilaih dimasukkan tergolong makrifat apabila mudof ilaihnya makrifat. Apabila mudof ilaihnya itu nakiroh, maka dia tergolongnya nakiroh juga, bukan makrifat. Contoh, umpamanya Rasulun ketemu Allah. Bacanya jadi Rasulullah. Mana mudofnya? Rasul. Mana mudof ilaihnya? Allah. Allah.
karena Allah ini al-ma'rifat, maka mudhof ilaih ini juga tergolong al-ma'rifat. Tergolong al-ma'rifat. Contoh lagi umpamanya. Contohnya umpamanya apa ya? Umpamanya babu masjidin. Babu nakiro bukan? Nakiro. Niro. Nakiro. Masjid nakiro bukan? Nakiro. Nakiro. Babu masjidin termasuk mudhof Ilaih. ilaih. Tapi karena mudhof ilaihnya ini adalah nakiro, maka dia tidak tergolong ma'rifat. Sebab apa? Kita tidak tahu ini bab masjid, apa pintu masjid. Pertanyaannya masjid yang mana? Contoh umpamanya gini. Apa bedanya ini? Babul fasli ya, dengan babu faslin. Nakiro. Marifa. Nakiro. Nah, sama-sama mudhof ilaih bukan, Mbah? Sama. Sama. Babunya mudhof. Al-fasli sama faslinnya juga mudhof ilaih. Tapi yang pertama ini adalah makrifat, maka dia tergolong makrifat. Kalau faslin tergolong nakiro. Berarti dia bukan makrifat. Walaupun dia mudhof ilaih. Jadi kalau kemudian nanti umpamanya tempelkan stiker ini di setiap pintu rumah, umpama gitu. Ya, setiap pintu rumah atau setiap pintu kelas. Kalau kemudian dia ini pakai babul fasli, itu kelasnya sudah jelas, kelasnya yang mana aja. Tapi kalau dia babul faslin, pokoknya asal dia namanya kelas, ditempel aja. Asal itu pintunya di kelas, tempel aja. Mau pintu mana saja. Karena kita nggak tahu kelas yang mana sebenarnya yang dituju. Itulah bedanya kalau mudhof ilaih nakiro ma'rifat sama nakiro. Contoh umpamanya jama'atul irsyadi. Irsyadi ini udah tahu. Tapi kalau kemudian jama'atu irsyadin, ini nggak tahu irsyad yang mana nih. Gitu. Nggak tahu kita. Maka kalau kemudian jama'atul irsyad, karena dia ini adalah al-ma'rifat, maka sebenarnya udah tahu. Gitu. Itulah bedanya mudhof ilaih yang nakiro ma'rifat sama nakiro. Umpamanya begini. Telepon setiap yang punya apa? Teleponlah penghuni yang rumahnya warna biru. Pertanyaannya, rumah warna biru itu bentuknya kayak mana? Makrifat atau nakiro? Kalau dia nakiro belum tahu siapa saja. Umpamanya saya bilang gini, ya, pertanyaannya sama Abah umpamanya.
Ya rojulun. Ya rojulu. Pertanyaannya nih. Rojulunya nakiro atau makrifat? Nakiro. Nakhiroh. Kenapa nakiro? Nggak ada alif lam. Ada lam. Nggak ada alif lam. Tapi karena dia ini ada ya, namanya adalah harfun nida, maka ini namanya Ada. Ada. munada. Karena dia munada, maka dia termasuknya al-ma'rifat. Oh. Walaupun dia nakiro, Hmm. ya, walaupun dia nakiro. Namanya ini adalah nakiro maksudah. Oh, nakhiroh. Ya, namanya adalah nakiro maksudah. Apa? Nakiro tapi udah dituju orangnya, udah jelas orangnya. Wahai anak muda, ya fatah, gitu. Wahai bapak, wahai bapak. Nah, pak, umpama gitu. Kira-kira bapaknya itu apa? Makrifat atau nakiro? Makrifat. Nakhiroh. Makrifat, karena Makrifat. posisinya sudah Ya. menjadi Munada. munada. Jadi kalau kemudian ada yang tanya, Ustadz, rojulu ini nakiro atau makrifat? Kalau Nakiro. dia berdiri sendiri, umpamanya dia rojulu, maka dia termasuk Nakhiroh. nakiro. Tapi kalau kemudian dia ada ya, maka bacanya ya rojulu. Jadi marifah ya. Jadi mana ada? Jadinya dia munada. Ada. Munadanya karena apa? Karena ada Ada ya. iya. Jadi semua munada itu masuknya adalah al-ma'rifat. Jadi munada termasuknya makrifat. Walaupun dia nakiroh. Namanya adalah nakiroh maksudah. Sudah. Nakiroh yang dimaksud. Karena dia nggak tahu namanya siapa, maka dia panggilnya ya siapa? Ya rojul, ya nisa, ya fata, gitu. Karena dia nggak tahu laki-laki itu siapa namanya, bapak itu siapa namanya. Nah, itu namanya munada. Mustasna itu berarti ada watul istisna. Jadi ada watul istisna. Kalau kemudian dia ada watul istisna, maka kemudian dia masuknya adalah mustasna. Contoh umpamanya illa iblis. Illa iblisa. Maka dia namanya mustasna. Kemudian ada namanya hal, ada namanya tamyiz. Ini sama-sama nakiroh. Sama-sama nakiroh, syaratnya gitu. Kalau hal dia menentukan keadaan, menjelaskan keadaan. Kalau tamyiz dia menjelaskan yang mubham. Mubahat. Yang mubham itu artinya adalah yang belum jelas. Kalau keadaan siapa?
namanya hal. Keadaan siapa? Keadaan fa'il, ya. Keadaan si maf'ul, atau keadaan siapa? Gitu. Contoh umpamanya. Nazartu alian, ya. Dorban. Nazartu alian, apa ini ya? Dorban. Ada itu alian. Nazartu alian Saya melihat Sekilas itu apa, Ustaz? Sekilas. bakian umpamanya ya. bakian. 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 Baka. Iya, iya. Nah, pertanyaannya begini nih, ya. Nazartu, saya melihat. Saya melihat. Melihat siapa? Ali. Ali. Bakian. Menangis. Menangis, pasti itu menangis. Kalau dilihat dari sepintas, kira-kira bakiannya jadi apa nih? Bakian. Jadi maf'ul Tamyiz. dong. Tamyiz. Maf'ul kali. Coba kira-kira itu jadi apa kalau saya buat kalimatnya begitu? Tamjid. Kan. Hal. Ya, hal itu. Bagian hal. Tamyiz. Bagian hal. Kan dalam keadaan menangis. Iya, dalam keadaan menangis. Tapi Menangis kalau jadi. dulu kita belajar tamyiz, ini orang pikirannya ini adalah sifat nih. Dipikirnya sifat. Karena apa? Karena huruf keduanya, abjad keduanya adalah alif. Nakiro sifat katanya. Nggak bisa dia nakiro sifat menjadi sifatnya. Karena apa? Karena aliannya adalah makrifat. Maka ketika kemudian nazartu alian bakian. Pertanyaannya habis itu. Ya, yang menangis ini siapa nih? Dalam keadaan menangis ini siapa? Nggak tahu. Ali. Apakah kemudian dia masuknya saya? Apa kemudian dia masuknya ke Ali? Ali. Ali. Melihat Ali menangis. Ali. Saya melihat Ali Menangis. bakian. Dalam keadaan menangis. Nah, dalam keadaan menangis itu, yang menangis itu siapa? Ali. Ali. Iya. Iya, Ali. Saya melihat Ali menangis. Ya Ali. Yang menangis itu siapa? Ali. Saya keadaan menangis melihat Ali. Kan bisa kan? Saya melihat Ali dalam keadaan menangis. Bisa kan? Iya. Nah, maka di bab hal ini biasanya yang muta'alik itu, gitu kan? Dia harus disangkutkan. Karena biasanya juga muta'alik itu menentukan hal dia. Keadaannya. Jadi ada sebagian. Jadi hal itu bukan hanya nakiroh nanti. Panjang apanya. Tapi saya mau kasih deskripsinya pertama begini sama ayah dan bunda. Pertanyaannya adalah ketika nazartu alian bakian. Pertanyaannya yang menangis itu sayanya atau alinya?
Kan Saya berarti bisa kan? Saya melihat Ali dalam keadaan menangis. nangis. Bisa Saya sayanya melihat- yang melihat Ali menangis, gitu kan? Saya menangis. Atau kemudian Alinya yang menangis. Contoh lagi umpamanya gini, ya. Umpamanya gini. Nazartu, saya melihat, umpamanya gitu ya. Saya melihat Alian amamal masjid. Ya, saya melihat Ali di depan Zorob. masjid. Ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya gini. Amamal masjid ini bentuknya apa? Zorob. Zorof. Betul. Jorok. Bentuknya zorof. Dia jadi masuknya kemana kira-kira ini? Mapul apa Mapul ya? fi. Zorob itu. Mapul fi bukan? Bukan. Mapul fi. Jadi mapul bih. Mapul fi. Ya. Mapul fi. Keadaan Tapi tempat. ada sebagian bah yang menjelaskan bahwa amamal masjid ini juga dia termasuk hal. Saya melihat Ali di depan masjid. Saya melihat. Sayanya yang di depan masjid atau Alinya yang di depan masjid? Ali. Ali. Saya Ya kan? melihat di depan masjid. Saya melihat Ali. Iya, Ali ya. Atau kemudian ada lagi contoh saya buat gini. Inilah saya kasih contoh aja dulu sini semua ya. Kita biar diskusinya enak. Nazartu, semua nih nazartu nih saya buat. Nazartu Alian. Alian jadi maf'ul ya. Iya. Maf'ul apa nih? Nazartu. Mapul B. Maf'ulun B. Maf'ul Ya. Ya, dia jadi maf'ulun B. Alian. Nazartunya bentuknya fi'il sama Ail. fa'il. Nah, sekarang di sini saya buat namanya bakian. Nah, di sini yang saya buat namanya Sama amal masjid. Belajar. madruban. Terus Di sini saya buat amamal masjid. Di sini lagi saya buat nazartu. Ini biar bingung dulu nih. Alian, nazartu, alian, ya. Kama ro'aita. Oh. Ini. Nazartu alian kama atau ai wa antum masjid. tanzurunahu. Alian wa antum. Nah.
Wa antum tanzurunahu. Gitu ya. Tanzuruna. Oke. Sekarang coba. Nazartu alian sudah selesai ya. Fi'il Fi'il fa'il fa'il. sama maf'ulun bi. Ulun bi. Sekarang masuknya bakian. Bakian ini jadi apa? Ah, Jadi hal. Hal. Sebab dia menjelaskan keadaan. Madruban Madruban. sebagai Hal. hal. Amamal masjid Hal. menunjukkan keadaan siapa? Mereka. Bentuknya Ali. keadaan juga kan? Iya. Iya. Wa antum Maf'ul bih. tanzurunahu. Saya melihat Ali, sedangkan kalian juga sedang Melihatnya. melihatnya. Gitu. Apa dia? Nah, Hal jadi apa saya. dia itu kira-kira? Wa antum tanzurunahu. Mantap. Saya telah melihat Ali. Dan Dan kalian pun melihat, sedang melihatnya. sedang melihat kalian pun. Kalian tuh siapa? Saya melihat Ali gitu. Dalam keadaan kalian itu sedang melihat Ali gitu. Gimana itu? Jadi untuk hal dia nanti syaratnya banyak. Bukan hanya nakiroh saja. Tetapi zorob bisa juga, Ya, jumlah ismiyah juga bisa menjadi hal kayak gitu. Bentuknya dia bisa bentuk jumlah, bisa bentuk nakiroh gitu. Tapi untuk di awal sekali Bunda harus memahami bahwa hal itu adalah menjelaskan keadaan. Apakah dia keadaan si fa'il, apakah dia keadaan si maf'ul, gitu kan? Atau kemudian keadaan apa lagi tuh? Nah, kalau ini keadaannya keadaan siapa lagi? Menjelaskan namanya satu keadaan. Yang mana nih? Mana hilang? Enggak, Pak, enggak hilang. Masih ada. Istirahat. Masih ada. Jadi yang namanya hal itu kita harus pahamin dulu bahwa dia adalah menjelaskan keadaan. Kalau kemudian kita perhatikan umpamanya, nazartu aliyan amamal masjid. Amamal masjid ini menjelaskan apa nih? menjelaskan aliat. Posisi keadaan dia di mana gitu kan? Oh, posisi Jadi keadaannya. ada yang mengatakan juga amamal masjid ini, ada juga yang mengatakan dia bentuknya adalah hal. Nanti jumlah juga dia hal. Tapi kita masih belajar hal saat ini adalah yang ini saja dulu, yang dua ini. Yaitu yang nakiroh. Nakiroh. Ya, yang dia menjelaskan keadaan. Biasanya dia bentuknya kalau hal itu adalah biasanya bentuknya isimnya isim fa'il atau kemudian isim maf'ul. Biasanya gini dia bentuknya. Nakiroh tapi bentuknya adalah fa'il dan maf'ul. Gitu. Jadi untuk sementara ini
Nakirohnya itu kalau hal dia biasanya bentuknya fa'il atau maf'ul. Fa'il itu seperti umpamanya apa? Ya ini bakian, fa'ilan, madruban, maf'ulan. Nah itu. Sama kan dia bentuknya? Gitu. Ya, madruban. Jadi kalau kemudian begini posisinya. Nazartu alian bakian. Pertanyaannya siapa yang bakian? Yang menangis siapa? Ali. Ali. Alinya atau sayanya? Ali. Ali dong. Kan saya melihat. Saya melihat Ali dalam keadaan menangis. Nah, dalam keadaan menangis itu siapanya? Sayanya yang melihat atau Alinya yang menangis? Bisa saya. Ali. Bisa dua-dua kan? Bisa. Tapi kalau nazartu alian madruban, yang dipukul siapa? Ali. Alinya yang dipukul. Gitu. Soalnya nggak mungkin nungkul sendiri ya. Iya, nggak mungkin. Saya melihat Ali sambil dipukulin gitu, dalam keadaan dipukulin gitu kan? Ya. Kayaknya kalau udah dipukulin dia nggak ngurusin orang lain ya Pak ya? Ya. Tapi yang perlu dipahamin pertama kali adalah yang amamal masjid wa antum tanzurun gitu, itu nantilah ya pembahasannya untuk halnya. Tapi yang pertama kali Bunda harus pahamin ini. Dia nakiro bentuknya biasanya fa'il sama maf'ul. Diambil dari isim fa'il dan isim maf'ul. Contoh lagi umpamanya. Jahabtu ila Jakarta, ya. Rokiban. Saya pergi ke Jakarta, rokiban. Ya, berkendara. Dalam keadaan berkendara. Pertanyaannya, rokiban ini jelasin siapa? Saya. Ya kan. Menjelaskan keadaan si saya. Kalau Bagian Rokibannya saya anak. menjelaskan sayanya kan? Saya ke Jakarta berkendaraan. Pak Sor, kira-kira untuk hal ada penjelasan lain nggak Pak? Ya itu sudah yang jadi mufrad. Jadi hal itu bisa dalam bentuk mufrad, bisa dalam bentuk sibul jumlah, bisa dalam bentuk jumlah. Dan itu sudah betul, sudah dapat ada jenis-jenis hal. Nah, hal dia memang ketentuannya harus nakiro. Terus kemudian itu yang fa'il maf'ul dah itu udah betul. Ya, jadi yang pertama tadi itu ya, kalau hal itu supaya kita enak pun, dia itu nakiroh, dia itu hal atau apa, lihat aja dia ininya, apa namanya, isimnya. Kalau isimnya dia apa, timbangannya, wazannya seperti fa'ilun atau maf'ulun, biasanya hal. Itu hal ya. Gitu. Biasanya itu hal. Bagian madruban. Iya. Rokiban, Pak Mea. Rokiban, ya. Kenapa dia harus ban? Apa Karena itu jadi hal itu dia masuknya yang
yang mansub. Isim master yang mansub ya. Iya, dia mansub. Kalau dia tamyiz, dia nakiroh juga, tapi menjelaskan sesuatu yang mubham. Kalimat yang mubham, kalimat yang belum jelas. Contoh umpamanya. Ra'aitu ahada asyara. Saya melihat 11. Ahada Belum jelas. Asyaro. asyara. Asyara pakai sin atau pakai shin ya? Sin. Shin. Asyaro. Asyaro. Titik 3. Asyar. Gini. Asyaro. Iya. Ya. 11 kan? Iya. Iya. Jadi saya melihat 11. Pertanyaannya 11 apa? Bulan. Rojulan Rojulan. berarti laki-laki, gitu kan? Bintan berarti anak perempuan. Kaukaban atau kemudian rembulan. Ya. Jadi dia apa nih? Gitu. Menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Itu namanya tamyiz. Jadi kira-kira untuk membedakan hal sama tamyiz bisa nggak? Ya. Dia nakiro, sama-sama nakiro gitu. Tapi biasanya kalau hal, nakironya itu bentuknya fa'ilun, maf'ulun, gitu dia. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dia tamyiz, dia menjelaskan yang belum jelas. Jelas. Tapi harus nakiro. Gitu. Harus nakiro. Itu rojulan. Rojulan, Jelas. nakiro kan? Ya. Kaukaban, nakiro. Bintan, nakiro. Jadi syaratnya dia adalah nakiro, menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Ini namanya bilangan. Nah, jadi bedanya gitu. Nah, jadi kalau kemudian dia itu nakiro, berarti letaknya ada di sini. Coba kita perhatikan di sini. Ya. Nah. Kalau dia tamyiz sama hal, dia harus nakiro. Ya. Dia harus nakiro. Yang mubham, ya, yang mubham itu namanya tamyiz. Coba kira-kira Abah mana yang belum paham nih? Hal sama tamyiz. Tamyiz itu Gimana, Bun? Nggak dengar. yang tamyiz aja yang belum paham banget, belum ada asyaro nakirohnya di mana ya? Ini, Bun, kaukaban nakironya. Oh, kaukaban. Kaukaban, ya. Kaukaban. Coba umpamanya, saya mau lihat ini. Analisa Bunda sampai mana kira-kira sama ayah Anda? Atau ini saya apain? Umpamanya gini. Ya, kira-kira analisanya sampai mana ini? Zalikal kitabu
Zalikal kitabu la raiba Fi. fi. Ya, terus hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah, pertanyaannya habis itu, zalika ini jadi apa nih? Isim isyara mubtada. Berarti dia jadi mubtada. Alkitabu Alkitabu khobar. Khabar mubtada. Bukan. Hah? Bukan khobar ya. Bukan. nggak bisa dia khobar karena kan dia makrifat. Rifat. Rifat ini Badal. Apa Badal. Bu? Kalau dia makrifat ya berarti ini bisa jadi badal. Badalnya zalika. Oh, Atau ada. kemudian dia bisa menjadi musyir ilaihnya Musyir ilaih. Oh, isim isyarat. dari ya, Mas? zalika. Atau kemudian dia dari sifat. Mausuf Tapi sifat. sifat sih nggak ini ya. Nggak apa namanya. Nggak layak kalau zalika itu disifatin gitu. Mm-mm. Yang lebih Ustaz. tepat itu Ustaz ya dia kalau jadi rumus badal. Atau dia jadi musyir ilaihnya. Ustaz Lah, kalau jadi apa nih lah? Ah, Udah ada. ba lana soba. Kalau la roiba berarti roibanya jadi isim la. bukan Jelas. bukan isim Iya lah. kan? Iya. Isim Lana la kan? ya. Iya. Fi-nya jadi apa? Jar majrur. Jadi. Jar majrur. Berarti jar majrurnya Iya, jadi iya. khobar Khobar lah. khobar Khobar la. la. Ya. Jadi roibanya jadi khobar la. Pertanyaannya berarti kan ini namanya jumlah apa nih? Jumlah la kan? Enggak Jumlah ismiyah. jumlah la ismiyah. kan? Jumlah lah. Jumlah la yang terdiri dari isim la sama khobar Lah. la. Dan khobar la. Nah, habis itu gitu. Di sini ada hudan. Hudan. Hudannya jadi apa itu? Kalau lil mutakinnya ialah jer ya, jer majrur. Jar majrur. Nah, Maf'ul. jadi hudannya dia jadi apa nih? Pertanyaannya di sini nih hudan. Bingung juga. Jadi apa sih hudan nih? Kan Maf'ul ya. Tapi habis isim ke maf'ul. Ah? nggak ada fi'il. Kalau maf'ul nggak bisa ya, Bah? Halo? Halo? Petunjuk dari itu petunjuk apa itu? Tadi apa? Yang belum jelas itu, Bang. Amin. Hudan itu kan isim. menjelaskan keadaan kita. Jadi hal dong. Udah jelas petunjuk. Oh. Nah, kira-kira hudannya jadi apa itu kira-kira? Bu Hudan. Dia, suara saya dengar nggak? Kedengaran ada. Hudan. Jadi kalau kemudian zalikal kitabu la roiba fi hudan lil muttaqin. Ya maf'ul bi. Maf'ulun bi kalau dia jadi maf'ulun bi, fi'il fa'ilnya mana, Bah?
Mana iya. Enggak Ada ada. failnya. Ini kan di sini isim. Kalau enggak ya jadi hal lah menjelaskan keadaan kitab. Hal. Kalau dia menjelaskan kepada yang kitab, dia tidak mubaham, ya, dia menjelaskan tamyiz maksudnya kan, menjelaskan yang mubaham. Kitab ini udah jelas, Bang, maksudnya Al-Qur'an. Ya. Jadi nggak mungkin dia jadi tamyiz. Ya. Yang jelas sudah. Fa'il belum. Dalika kita. Oh, ini bisa ini Ustaz. Bisa jumlah baru ya. Dia khobar muqaddam, terus kemudian udah lil mutaqinya dia sebagai mubtada muakhir. Bisa nggak gitu? Jadi mubtada muakhir. Iya. Jadi jumlah baru itu maksudnya dia. Dan kalau kita Ini coba kalau saya tanya umpamanya begini. Kira-kira khobarnya zalika ini mana? Khobar dalika. Khobarnya. oh, Kayak itu. dari kalau kita buka Roiba. ini ini itu dia jumlah dari khobar itu dari dalika. Udah jumlah nyoba laroi dari babi itu. dalika. Berarti jumlah ini khobarnya? Iya. Oh, kalau jadi gini ya. Enaknya Khobarnya dalika gitu udah. Khobarnya. Kan khobar harus Ya. Kalau anggap misalnya mubtada'nya badal. Berarti kan dia dalika kan mubtada. Nanti khobarnya jumlah setelahnya itu kan. Jadi kalau kemudian kita berbeda pendapat, ya kan? Kalau kita baca i'rab sebanyak, Pak, ini pun berbeda pendapat. Iya. Ada yang bilang alkitabunya ini jadi khobarnya. Ya. Tapi Ada kalau khobar yang nggak mungkin, bilang Ustaz. kemudian apa? Kalau khobar nggak mungkin itu. Dalikal kitabu. Itu Pakai rumus itu, Pak. Rumus setelah mubtada ada isim marfu menjadi khobar. Tuh kan pakai rumus itu. Ya. kenapa? Kenapa? Setelah mubtada ada isim marfu itu khobar. Rumus. Dalikal kitabu. Iya. Dalikal kitabu. Oh, belum tentu. Ini kan ma'rifat apa? Iya Iya. karena ma'rifat. Tapi itu kan rumus juga Karena gitu, Pak. dia ini makrifat, maka kalau ini dijadikan khobar, maka batal sebenarnya. Gitu. Ya, batal makanya. Karena dia makrifat kan. Ya, marifat. Gitu. Marifat itu nggak pernah khobar. Gimana, Bun? Nggak pernah al-ma'rifat gitu kan. Oh, bener dong. Iya, kalau Kalau gitu khobar udan itu khobar lah. Karena ini Alkitabnya kan badal dari dalika. Berarti udahnya khobar, Pak. Jadi udannya ini sebagian ulama juga ada yang mengatakan dia adalah khobar. Khobar. Tapi Ya. yang menjadi pertanyaannya itu kenapa hudan gitu kan? Iya. Ya, karena itu Gitu. ada itu Hudayu. Hudayu. Ini seharusnya Ya Hudayu. Hudayu nih ya. Oh iya. Hudayu. Hudayu. Gitu. Hudayu. Hudayu. Nanti kalau Bapak baca beberapa i'rab, beberapa kitab i'rab, perbedaan itu akan jelas tuh, akan terlihat. Ulama ini gitu. Disinilah kenapa kita harus belajar semua ini, supaya apa? Supaya bisa menganalisa. Ya, supaya bisa menganalisa. Kenapa kita belajar yang marfu, mansub, majrur, majzum? Supaya bisa menganalisa tadi gini. Contoh lagi umpamanya. Ya. Contoh umpamanya lagi. Alhamdulillahi
Rabbil alamin. Nah, ini mubtada'nya mana? Alhamdulillah. Alhamdu jadi mubtada. Du, Ya. Terus Lillahi Lillahi jar khobar. majrur majrur. lillahi Jar jar majrur. majrur. Jadi apa dia? Jar majrur Khobar. jadi Jadi khobar. jar Ya. majrur. Robbi. Ah, Robbi. Robi Mudhaf. jar majrur. betul. Dia mudhof. Robi Mudhaf pada Allah. Ya. Mudhof. Al-alamin Mudhaf ilaih. mudhof majrur mudhof mudhof ilaih. ilaih. Mudhaf ilaih. Betul. Masrur. Biya. Wa alamal jari ya. Betul. Ya. Itulah apa? Pertanyaannya begini. Gimana dong? Ya nah Pertanyaannya adalah Eh. kenapa dia ini menjadi Robbi? Apa yang membuat dia menjadi Jer? li Menjadi Majrur. Karena di depan ada Robin li ada linya. majrur. Gitu. Ya, jadi pertanyaannya apa yang membuat dia menjadi Majrur? Majrur. Karena Ada- mudhof ilaih. Karena ada mudhaf ilaih, Ustaz. Ada jarnya dulu di depan. Ada sebagai mudhaf, kemudian mudhaf ilaih. Mudhof ilaihnya yang mana? Mudah Dia pilihnya. dia mudhaf ilaihnya terhadap lillahi Allah. Kemudian dia mudhaf terhadap itu al-alamin. Alaminnya mudhaf ilaih. Gitu kan? Nih saya urai ya, saya urai. Biar kemudian enak menganalisanya. Pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Mubtada. li Allah. Li harfu Ya. jarin. Alhamdulillah Allah. Kemudian Gun. Rob al-alamin. Alamina. Alamin. Mudhof ilaih. Ini dia mudhof ilaih kan? Ya Robbil Iya. Alamin. Mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Coba lihat mudhof ilaihnya makrifat bukan? Mudhof ma'rifat. Marifat. Karena dia mudhof ilaih ini dia termasuk makrifat, maka ini namanya al-makrifat. Dah. Allah makrifat bukan? Marifat. Ma'rifat. Ma'rifat juga. Nah, berarti kenapa dia ini bacanya jadi Robbi? Karena ini adalah sifatnya Allah. Yang mana sifatnya? Robbi. Rabbil Robbil alamin. alaminnya itu. Oh iya. Jadi menganalisanya Rabbil alamin mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya pertanyaannya mudhof ilaihnya makrifat bukan? Makrifat. Berarti Rabbil alaminnya ini termasuk al-makrifat. Sebab apa? Sebab mudhof ilaihnya adalah makrifat. Karena sebelumnya ini kata Allah, Allah ini adalah al-makrifat, maka Rabbil alaminnya ini menjadi sifatnya Allah. Maka karena dia menjadi sifatnya Allah, maka dia bacanya Rabbi. Gitu analisanya. Al-alaminnya ini kenapa dia jer? Karena dia menjadi mudhof Ilaih. mudhof ilaih. Rabbinya ini kenapa dia jer? Karena dia dari sifat. Dia jadi sifatnya Allah. Gitu. Atau apa? Makhluk. Makhluk. Namanya adalah sifat Oh, naat man'ut atau sifat mausuf. Coba analisa lagi. Nih.
Alhaakumut takasur. Ah. Coba. Oh, ini Ini gimana nih? marifat-marifat. Alhaakumut takasuru. Alhaku makrifat. Jadi mubtada Takasur juga marifat. itu juga makrifat. Makrifat sama makrifat. Sifat ini. Hah? Mubtada Coba. Kira-kira gimana nih? Alhaakumut takasur. Ini khobar, Ustaz. Sebentar. Mubtada. mubtada Awal kalimat ini kan? Hah? aku mau tak mubtada. Alhaakumut fi'il, alha fi'il ya. Alha fi'il. Fi'il. Kum maf'ul. Maf'ul. At-takasur fa'il. Kumu alha Alha jadi fi'il. Kumnya jadi maf'ul. At-takasurnya jadi fa'il. Mal'un. Oh, ini ya. Fi'il ya, Ustaz. Fi'il. Kita mengira bahwa ini al-makrifat kan? Alha fi'il, kum domir, takasur fa'il. Aha. Jadi artinya celakalah, celaka, kum kalian, at-takasur orang-orang yang Megah-megahan. memperbanyak-banyak gitulah. Takasur ini kan ya kasir kan? Kasaro. Kasaro artinya kasir Ya. banyak. Jadi kalau begitu artinya kurang lebih gitu. Alha celaka, kum kalian, at-takasur yang orang-orang banyak. Yang ngumpulin banyak. duit. megah-megahan. Yang mengumpulin duit, orang yang menimbun harta, takasur. Jadi kalau begitu pertanyaannya tadi, orang yang menimbulkan uang itu, apakah gini? Pertanyaannya kalau begitu gini, alha celaka, kum kalian, Kalian at-takasur yang bermegah-megahan. Megah-megahan. Ngumpulin harta. Pertanyaannya gini, yang celaka itu adalah orang yang bermegah-megahan atau kita yang mendekati orang-orang yang bermegah-megahan? Yang bermegah-megahan. Megah-megahan dong. Karena kum takasur itu bersatu kan. Enggak. Kalian Kumnya itu yang domir- bermegah-megahan. domir nasab ini, kumnya. Berarti yang apanya, Ustaz? Gimana Pak? Kenapa? Pertanyaan gimana tadi? Ini kan alha celaka kan? Ya, Kum kalian. ya, At-takasur menjadi fa'il yang celaka gitu kan? ya. Pertanyaannya begini. Apakah kita kalau bermegah-megahan itu jadi celaka atau kita akan dicelakain sama orang yang bermegah-megahan? Yang dicelakai berarti. Karena kan dia jadi maf'ul ya. Bukan. Iya, karena dia Kalian. maf'ul kan. Domir nasab. Jadi beginilah maksud saya, kalau kita sudah bisa menganalisa mana fi'il, mana maf'ul, mana fa'il, itu insya Allah sudah mulai tergambar tuh. Kira-kira yang celaka itu yang siapa? Yang nakasur. Yang celaka. Kum
Kalian. Yang tercelaka kan ini takasur. kan, orang dia maf'ulnya Iya. kan? Iya. Dia kan nasab, Gitu. maf'ul B dia. Iya, dia maf'ulun bi. Karena dia jadi maf'ul. Gitu. Nah, jadi pertanyaan saya tadi adalah sebenarnya yang celaka itu siapa? Kumnya Kum. atau atakasurnya? Takasur lah yang berbuat. Cuma. Atakasur Makin itu capek kan pelakunya. Pak ilmu kita kan Pak? Atakasur Fa'il, nanti pelakunya. Ya, maupun ya dia juga Ya, kan. takasur. Ya. Ini Ya, pelaku, maf'ul. gini. Ini pelaku. Pelaku fa'il, kan? Pelaku. Fa'il. Ya Ini pelaku. objek. Objeknya. Ini adalah apa namanya? Predikatnya. Ya. Takkan saya. Nah, predikatnya. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaannya gini. Yang celaka itu sebenarnya siapa yang alha itu? Pelaku lah. Pelaku. Ya. Pelakunya. Sementara di sini maf'ulnya adalah kum. Kum. Coba di ini dulu, dicerna dulu ayat itu coba. Alha celaka kalian orang-orang yang bermegah-megahan. Iya benar. Celaka kalian orang yang bermegah-megahan. Iya, itu betul. Pertanyaannya yang celaka itu yang bermegah-megahan atau kaliannya? Ya kalian yang bermegah-megahan. Orang-orang. Kalau yang bermegah-megahan itu yang Iya, yang kalian bermegah-megahan. Yang bermegah-megahan orang-orang. Bermegah-megahan itu yang kan pelakunya. Iya. Itu pelaku. Nah, terus Bermegah kum itu aja. apa dia? Kan dia objek. Nih, jadi kita harus pahamin begini kalau begitu. Supaya kita bisa Gimana, coba? memahami kata ini. Alha ini sebenarnya artinya apa gitu. Jadi kita selama ini menerjemahkan bahwa celaka orang yang alha gitu. Ya, padahal alha ini kalau kemudian dilihat dari arti gitu ya. Itu adalah artinya lalai. Gitu. Atau kemudian artinya mengalihkan perhatian. Gitu. Artinya begini, kalau yang celakalah kalian orang yang bermegah-megahan, itu sudah arti apa ya dibilang? Artinya ke depak gitu. Tapi ini menerjemahkannya orang-orang yang selalu melakukan megah-megahan, lelalaikan kalian, kayak gitu dia. Kalau atakasur kita lakukan, gitu ya, karena kan atakasur ini artinya adalah dari tafa'ala ya, tafa'ala, takasura. Ini artinya bukan satu orang yang melakukan. Kalau kalian bermegah-megahan terus-menerus, akan melalaikan kalian. Jadi sebenarnya di sini berlakunya nih. Kalau kalian melakukan bermegah-megahan, mencelakakan kalian, kayak gitu tuh. Iya. Ya. Kalau kalian melakukan hambur-hamburan harta, mencelakakan kalian. Kalau kalian melakukan menghambur-hamburkan harta, memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta, gitu kan, berlebih-lebihan dari makan, dari apa, melalaikan kalian. Nah, itu alha itu artinya begitu. Jadi sebenarnya penekanannya ada di sini nih.
Tuh, kita kaji-kaji kayak gini, semakin pahamlah kita bahwa ternyata ilmu kita makin lama makin cetek. Betul. Ilmu kita makin lama makin dangkal, Iya. bukan makin mendalam. Nah, jadi saya berharap sama Bunda dan Ayahanda semua, gak ada waktu berhenti untuk belajar. Iya, insya Allah. Kalau kemudian Amin. kita memang kondisinya adalah ini sudah bisa, masih sedikit yang kita bisa. Iya. Masih banyak yang harus kita pelajari lagi. Jadi Quran ini kalau dipelajari nggak habis-habis insya Allah. Iya. Nah, jadi nanti kalau kemudian besok insya Allah saya ulang lagi yang marfu, yang mansub, majrur sama majzum. Habis itu kita menganalisa ayat-ayat Quran ya. Iya. Gitu. Tapi itu nanti materinya kita akan ini apa namanya? Kita akan ulang-ulang terus materi yang marfu, mansub, majrur, majzum. Ya. Sampai paham banget. Betul. Baru ayat Qur'annya kita kaji. Jadi kita mengi'rabnya sudah naik tingkatan lagi. Naik tingkatannya itu maksudnya bukan marfu'un wa alamatu rafihi, bukan gitu-gitu lagi. Oh. Kita sudah masuk pada titik apa namanya? Mana mubtada, mana khobar. Mana fiil, mana fa'il, mana maf'ul. Mana hal, mana tamyiz, pakai rumusan apa? Rumusan tadi. Ini marfu, berarti posisinya antara di sini, 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 sini. Oh, ini mansub, berarti posisinya antara di sini, 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 sini. Kebetulan tadi ayat yang saya kasih adalah ayat-ayat yang sedikit menjebak. Itu ya. Alhaakumut takasur, kita pikir dia adalah al-ma'rifah. Nyatanya kemudian dia adalah fi'il. Kayak gitu. Nah, nanti insya Allah minggu depan, hari esok, Ahad, insya Allah saya akan ulang lagi materinya dari awal. Gitu. Habis itu kita menganalisa ayat-ayat Kahfi itu ya. Iya. Nah, insya Allah. Jadi ayah dan bunda semuanya sampai sini sudah jam 6 lewat. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati, melindungi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai sini saya serahkan ke Pak Suryana kembali. Ya, amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat menambah hasanah ilmu kita. Amin. Ya, kemudian kita tetap sabar, pun supaya insya Allah nanti bisa ngikutin. Ya. Baik, jadi besok siap ya Ustaz ya. Nanti kita langsung buat ini linknya, undangan. Iya Pak. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kajian kita tutup sampai di sini karena waktu sudah Mau maghrib. langsung masuk maghrib. Ini sudah sampai jam 6 lewat. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Ya Bunda. Ya. Salam.